Oke guys, jadi selamat datang di channel aku dan Evan. Jadi kali ini aku akan membahas tentang headset guys. Jadi untuk video hari ini gue nggak pakai OBS, di sini gue pakai kamera HP. Ini gue akan bahas tentang headset HyperX Cloud Alpha. Misalnya kayak gini. Untuk bungkusnya gue lupa sih, kayaknya udah gue simpan di bawah guys, kayaknya di gudang, gue nggak tahu juga. Ini udah melupas bawahnya karena waktu itu gue lakban. Jadi kalau kalian beli barang kayak gini jangan dilakban. Ini gue lakban, ternyata malah tambah rusak. Tapi nggak masalah, untuk segi suara dan lain ini masih sangat bagus banget. Ini kabelnya gue tambahin kabel pokoknya double itu gue tambahin biar nggak rusak. Kalau dicolok cabut dia nggak cepet rusak karena gue pakai extension. Jadi bukan headset aslinya ini yang kecolok, tapi pakai kabel dari extension kabel. Nah, gue akan pertama bahas tentang build quality-nya. Jadi build quality-nya ini menurut aku bagus. Aku pakai tisu biar soalnya tadi gak bisa pakai keringetan. Build quality-nya ini kalau kalian tahu Beyer Dynamic 1990 Pro itu dia kayak begini. Kalau kalian beli headset merek Audio Technica harganya sekelas 1 juta berapa ya? 1.300.000 Audio Technica itu dia malah dia bisa dilipat. Jadi ininya tuh, kalau ini kan dia nggak bisa dilipat ya, itu kekurangan tapi kelebihan juga. Kelebihannya kalau nggak bisa dilipat, dia tuh lebih rigid, jadi dia lebih kuat untuk penggunaan yang waktu yang lama, jadi dia nggak cepat rusak gitu, karena dia permanen. Ini awalnya keras banget guys, sekarang udah lumayan lentur karena sering dipakai. Ini dari besi. Untuk build quality ini bagus, cuman minusnya itu, kalau menurut gue pribadi ini minusnya nggak ada sih. Cuman minusnya adalah kalau dijual tuh harganya dia turun banget, atau barang itu turun banget. Kalau kalian jualan misalnya headset yang harganya sama kayak Audio Technica M40X itu harganya malah naik dan nggak turun, karena ini barang itu kayak barang sponsor gitu guys. Maksudnya kalian kalau lihat YouTuber gaming, sebelum YouTuber gaming pakai headset Beyer Dynamic, semuanya rata-rata pakai HyperX, kalau enggak pakai Logitech atau pakai Razer. Tapi setahu gua pro player CS itu pakai HyperX, bahkan 80% player FPS yang gue lihat itu pakai HyperX Cloud Alpha. Apakah bagus? Ya nggak tahu. Tapi kalau menurut gue ini suaranya bagus yang Alpha ya, bukan yang Cloud 2. Kalau yang Cloud 2 itu dia lebih suaranya itu lebih treble sama bass kalau kata orang-orang. Kalau ini dia lebih flat. Ini dia bass tapi dia flat juga. Jadi dia nggak terlalu suara yang treble. Jadi suara itu lebih rata gitu guys. Apakah bagus? Ya bagus, tampilannya juga keren, sleek, dia nggak aneh-aneh. Cuman kalau menurut aku pribadi, aku next time mungkin bakal ya ini cepet kotor aja gitu. Kalau ini kena lem rusak, terus ininya sih kerusakan karena human error begitu. Gua lakban, jadi dia gua cabut rusak semua guys. Gua nggak ngerti, gua pengen biar gitu awet tapi malah tambah cepet rusak itu. Kalau gua pribadi, kekurangannya headset yang besar itu kalau dipakai dia, gue belum pakai. Fittingnya tuh enak guys. Kalau bisa lihat fittingnya itu dia enak banget, pas gitu. Ya mungkin dari segi look agak nggak enak karena dia udah rusak udah mengupas, tapi dari segi feel ini enak. Kekurangannya mungkin kalau menurut aku cuman nggak ada kekurangan yang benar-benar banyak sih. Gue oke aja gitu. Kalau kalian misalnya pengen bikin setup PC yang misalnya kalian malas pakai speaker gitu, pakai ini tuh udah enak banget. Cuman kekurangannya mungkin kalian jangan dikasih air aja sih, karena ini dia nggak waterproof. Waktu itu gue beli bekas 200.000, aku pacar ke 300 ya, itu ketipu guys. 200.000 tuh barangnya bekas ya, harganya kan sejutaan. Nah itu dia udah kena air, udah karatan, sember, di retur nggak mau di Tokopedia. Jadi gue hitungannya lumayan rugi. Akhirnya gue dapet rezeki beli yang baru sekalian gitu. Ini udah lama, jadi gue baru review lagi. Jadi untuk review HyperX itu gue udah pernah bikin videonya di video di video pertama ya. Ini udah video ke-5 mungkin, udah video ke-3000 guys. Jadi udah jauh banget. Mungkin ini penggunaan long termnya setelah setahun, dan ini masih bagus, suaranya masih enak juga. Mungkin udah nggak seenak awal-awal itu suaranya benar-benar ngebas banget. Sekarang udah mulai agak flat menurut aku, tapi nggak masalah, suaranya masih detail. Fittingannya ini nyaman guys, walaupun di headset gaming tapi dipakai gerak-gerak ini dia nggak loose, dia nggak
walaupun ini gue paling longgar dia gripnya kuat nggak. Terus kan ada headset yang dia kalau gripnya nggak kencang itu dia bakal longgar gitu, maksudnya bakal goyang ke sana sini. Ini enggak itu. Cuman untuk harganya itu 1,3 juta untuk headset ini. Menurut aku itu terlalu mahal, karena gini, misalnya kalian punya HP 1,3 juta tuh udah bagus banget ya, sudah dapat kayak HP bekas, dapat Pocophone F1 itu udah bagus lah, pakai lengkap. Atau beliin PC udah dapat PC yang seadanya sih 1,3 juta, tapi dapat monitor ya 1,3 juta. Ketimbang beli headset doang yang ya emang kualitasnya bagus gua akuin, tapi sebagus-bagusnya kualitas headset itu apa ya, tetap kalau menurut gua ini bagusnya buat kalian yang udah punya PC yang high end banget nih misalnya. Atau kenapa gua bilang kayak gitu, karena headset ini benar-benar membutuhkan amplifier guys, karena headset ini tuh dia datang cuma pakai jack audio biasa, dia belum ada sound card, jadi kalian harus pakai amplifier yang bagus biar suaranya bagus. Di punya gue ini headsetnya dia pakai amplifier laptop, jadi maksudnya pakai bawaan sound card laptop, suaranya ya seadanya. Mungkin kalau pakai MacBook suaranya bisa bagus banget, gue nggak tahu juga, tapi ya intinya begitu. Lagi so mungkin gue kalau punya duit, kalau gue bisa balikin waktu, mungkin gue bakal beli headset yang harganya lebih murah aja. Kayak gue lebih milih headset kayak gini guys, in-ear monitor, emang nggak bisa dibandingin. Iya ini harganya 60.000 ya, tapi desainnya bagus dan dia mini maintenance. Kalau kalian beli headset in-ear monitor itu hampir tidak ada maintenance menurut aku, kecuali kabelnya putus. Tapi itu pun juga nggak mungkin banget kabelnya putus. Kabel putus itu kalau kalian belum terceroboh kayak waktu aku dulu. Jadi lah headset aku tuh yang kabelnya copot guys, kayak ini nih. Ini headset aku kabelnya copot. Ini headset yang ke premium banget, suaranya bagus, detail. Dia punya ininya lancip, jadi sakit gitu, tapi dia suaranya detail. Kalau ini dia nggak lancip tapi nggak terlalu detail. Nah ini kabelnya putus di sini, jadi dia putus gitu. Ini gara-gara aku cuci air cupnya. Terus aku tuh di sekolah cuci di wastafel guys, dan aku tuh kalau di sekolah takut sama adik kelas guys, karena waktu itu aku sering dibully. Kau nggak punya temen kalau di sekolah, jadi kalau misalnya aku dibully, aku ya kayak cuma sendirian doang. Kalau gua ngelawan tambah digunjing satu sekolah lagi guys, sama cewek-ceweknya juga kayaknya nggak suka sama gua. Jadi gua cepat-cepat untuk cuci di wastafel, akhirnya ketarik kan sekaretnya ini sama bagian dalamnya sini tuh kecabut. Karena kecabut akhirnya tinggal gini doang. Akhirnya gua isolasi, jadi kalau gua pakai tinggal satu colok sini, nah terus tinggal colok di jack. Menurut gua suaranya ini bagus banget, ini persis kayak headset HyperX gua. Ini merek headsetnya itu Copper ya, gua nggak ada sponsor, tapi headset ini bagus banget. Copper harganya mungkin 100.000 apa 50.000, 60.000 apa 100.000 gitu, gua lupa. Tapi suaranya menurut gua detail banget untuk harganya. Dia bisa menyamai headset yang harganya 1 juta, itu keren banget. Ya emang ini earphone sih, jadi dia punya driver lebih kecil, tapi lebih detail, lebih terisolasi ketimbang yang lebih besar. Tapi ini bagus banget, ini suaranya detail banget, mendekati atau bahkan mirip banget sama HyperX gua. Jadi suaranya itu benar-benar detail banget. Jadi kalau kalian misalnya punya budget yang pas-pasan kayak gua, atau kalian misalnya apa ya, nggak mau ngeluarin budget untuk duit, nggak mau ngeluarin budget untuk beli headset yang mahal, headset kayak begini tuh udah bagus banget guys. Headset kayak gini namanya Copper, gue lupa tipe apa, tapi harganya ini cuma 60.000 doang. Jadi kalian mending beliin aja ketimbang beli headset HyperX. Kalau misalnya kalian pakai untuk untuk nyoba streaming atau dengar musik, ini bagus banget. Gue nggak sponsorin, tapi karena produknya bagus, jadi gue puas banget untuk Copper. Kalau merek HyperX itu dia bagusnya, dia kalau dipakai jangka panjang kuping nggak sakit. Cuman kalau gue agak pengap karena kuping gue ini apa ya nggak apa ya, mungkin karena ruangan di kamar aku itu lumayan sumpek, jadi nggak ada sirkulasi udara gitu. Jadi itu kekurangannya itu doang. Kalau pakai headset ini, kalau pakai headset HyperX ini dia lebih pengap, tapi dia suaranya lebih detail.
dan dia lebih enak fitnya, kayak nyaman gitu. Kalau gue pakai headset yang ini ear monitor ini, suaranya itu lebih sama aja sih. Mungkin agak di bawahnya, tapi dia lebih nggak cepat rusak. Ini earcupnya ini pakai ear tips kayak gini. Ini kalau hilang tinggal beli doang, harganya mungkin murah banget ya, cuman 10.000 dapat mungkin ear tips doang. Tinggal ini doang guys, selesai. Kalau earcup itu dia lebih cepat rusak, jadi kalau kalian misalnya ya lebih nyaman, tapi kalian harus sering-sering untuk ganti earcup, mungkin sebulan sekali gantilah. Jadi untuk pengeluaran duitnya bakal lebih banyak. Kalau ini lebih kecil pengeluaran duitnya. Harusnya kalau kalian makainya awet, ini bisa tahan sampai paling enggak 5 tahun lah. Kayak begini tahan 5 tahun. Kalau HyperX itu gue mulai mengelupas, mulai agak berubah dari segi suaranya, dari bass banget jadi agak sedikit flat. Itu dalam jangka waktu setahun 2 tahun. Ya ini udah 2 tahun sih, jadi mungkin udah tua juga. Tapi dengan jangka waktu 2 tahun ini worth it. Cuman gue masih agak gimana gitu, beli headset harganya jutaan. Ya gitulah. Mungkin karena waktu itu gue pernah ketipu, jadi agak nyesel juga. Kalau beli headset ini bener-bener experience-nya bagus, karena ya ini harganya 60.000, tapi kalian nggak perlu maintenance. Itu harganya earcupnya doang. Buat earcupnya itu pokoknya ada di situ guys, ada di lemari. Earcupnya doang itu 60.000. Jadi kalau kalian misalnya pakai, kalau misalnya habis mandi terus pakai headset, mandi bawa headset, itu earcupnya bakal cepat rusak. Kalau cepat rusak berarti kalian harus lebih cepat untuk ganti headset kalian. Jadi paling nggak setahun ganti sekali, berarti 60.000 ya nggak terasa sih. Tapi buat orang yang mungkin males untuk benerin kayak gitu, jauh-jauh lebih mending pakai earphone, in-ear monitor, itu lebih bagus. Cuman kalau misalnya gue disuruh, terus kalau pakai buat yang paling awet apa bang? Kalau kalian mau pakai awet tuh beli headset studio, headset yang kayak bukan headset gaming, karena headset gaming itu dia punya earcupnya dari leather. Earcup itu bagian ininya, bagian earcupnya ini dari leather, jadi dia bakal cepat untuk mengelupas. Kalau kalian mau awet, sebenarnya nyaman sih HyperX Cloud ini, dia bagus banget. Tapi kalau kalian mau awet, ini yang gue incer adalah awet, belilah headset yang dia punya earcup itu dari Bluetooth atau Velcro. Bluetooth sih, jadi dari Bluetooth, dari Sweat. Kalian beli yang misalnya beli headset open back gitu, merek Philips, Sennheiser, pokoknya yang Bluetooth guys. Jangan beli yang leather kalau kalian mau awet, karena yang Bluetooth itu kalau dicuci kan dia nggak lepas, kayak cuman kain gitu kan. Jadi kalian bisa pakai terus sampai kalian bosan, atau mungkin sampai sobek lah. Tapi itu jauh lebih panjang umurnya daripada pakai yang kulit. Kelebihannya kulit, suaranya lebih kedap. Kalau misalnya ada suara dari luar atau kalian bassnya itu lebih padat, tapi dia lebih kecil untuk suara, jadi kalian nggak bisa ngedengar suara orang luar. Tapi who cares, kalau kalian main game ya fokusnya ke main game doang, bukan fokus ke orang lain. Ya itu aja sih aku. Sekian dari saya, Bapak Flair Batin. Bye. Terima kasih sudah nonton guys. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Ini video tahun 2023, 26 Desember. Di habis ini udah mau 2024. Ya semoga kita bisa lebih sukses lagi depannya guys ya. Amin. Bye. Bapak Flair Batin. Gimana matiinnya?